Di bagian pelipis. Pelipis ini. Pasti banyak nih ya, pasti banyak yang sakitnya kayak gini ya. Ya ini tuh disebutnya sebagai nyeri kepala tipe tegang. Memang 75% nyeri kepala itu sebetulnya bukan migrain malah dok. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bersama saya, host kalian Audi Rakatama Nur Muhammad, dan di depan saya ada Dr. Margaret. Kali ini kita akan bicara tentang syaraf ya dok ya. Boleh perkenalan dulu dok? Oke, selamat sore semuanya. Saya Dr. Margareta, spesialis neurologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Pakuwon dan terima kasih sudah diundang di acara podcast kali ini. Nah, jadi gini Wali Pakuwon. Di sini kan sering banyak masalah tentang sakit kepala nih. Jadi tiap orang pasti pernah mengalami itu sakit kepala. Nah, jadi topik sore kali ini kita akan mengangkat tentang sakit kepala bersama Dr. Margaret. Dok, aku tuh punya pertanyaan nih dok, langsung aja ya. Kalau kita sakit kepala kan beda-beda nih titiknya. Ada di atas, belakang, atau samping, kiri, kanan. Nah sebenarnya jenis-jenis sakit kepala tuh ada nggak sih kalau dalam kesehatan syaraf itu? Ada dok. Jenis sakit kepalanya itu ya salah satunya tergantung dari letak sakit kepalanya di mana. Ya. Okay. Kayak yang tadi kata dokter bilang tuh, kadang di depan, kadang di atas, kadang di belakang, kadang nyampe ke bahu, ke leher gitu. Ya memang ada jenis-jenis sakit kepalanya sendiri. Gitu. Ada yang sakit kepala primer, ada yang sakit kepala sekunder ya. Kalau primer tuh emang dasar sakit kepala gitu. Tapi kalau sekunder itu ada background sakit di belakangnya yang membuat ada gejala sakit kepala. Gitu. Kalau jenis-jenis sakit kepala itu ada apa aja ya? Ada banyak dok. Kayak tadi yang saya bilang ya, sakit kepala primer atau nyeri kepala primer itu ada yang namanya istilahnya nyeri kepala tipe tegang. Tipe tegang atau yang paling sering nih ya biasanya migrain. Mungkin bapak sama ibu sering, aduh saya sakit kepala, saya migrain dok gitu ya. Nah ya itu juga termasuk salah satu sakit kepala. Ada juga sakit kepala tipe cluster tipe cluster, tapi memang jarang kasusnya tuh. Oke dok, kalau untuk tipe migrain itu biasanya kenapa ya dok? Penyebabnya dari migrain itu? Kalau migrain itu sebetulnya penyebabnya karena ada gangguan pembuluh darah sebetulnya ya. Tapi memang kasus migrain sendiri itu kecil sebetulnya persentasenya. Jadi kalau ada orang datang, dok saya ada keluhan sakit migrain, itu sebetulnya kalau kita tanya lebih dalam lagi itu bukan migrain. Tapi itu termasuk nyeri kepala tipe tegang. Tapi karena rasanya tuh hanya hanya sebelah kiri atau sebelah kanan, maka orang selalu mengatasnamakan itu, dok saya sakit migrain, tapi sebetulnya bukan. Itu biasanya ada hubungannya ke lebih ke arah ke pembuluh darahnya otak gitu. Pembuluh darah. Oke. Kalau sakit kepala nih kan biasa banyak orang kalau sakit kepala paling sakit kepala biasa nih, terus banyak yang dihiraukan lah sampai akhirnya biasanya sakit kepalanya sampai sakit banget gak kuat. Nah kalau sakit kepala tuh yang harus diperiksakan tuh ke dokter tuh harus kayak gimana sih? Mungkin begini, kapan gitu ya kita harus ke dokter gitu kali ya? Ya, kapan kita sakit kepala yang harus ke dokter? Iya. Itu kalau sakit kepala ada istilahnya tuh gini dok, ada istilahnya tuh red flag cephalgia ya. Red flag cephalgia itu nyeri kepala tapi ada tanda-tanda kegawat daruratan. Misalnya sakit kepala yang sakit banget, yang belum pernah seumur hidupnya sakit, terus tiba-tiba sakit kepala ya. Mungkin bisa juga terjadi pecah pembuluh darah otak. Nah itu harus segera dibawa ke dokter. Atau misalnya sakit kepala yang ada demam ya, terus ada gejala-gejala yang lain, gejala-gejala neurologi yang lain ya, itu masih ada kemungkinan penyebabnya dari infeksi otak. Karena infeksi otak kan awalnya pun juga ada sakit kepala gitu. Ya bisa seperti itu. Atau misalnya sakit kepala yang
sebelumnya dia ada riwayat kecelakaan, Terbentur gitu. terbentur, atau misalnya kecelakaan di jalan, trauma kepala, lalu dia ada penurunan kesadaran itu, atau misalnya awalnya sadar terus kok terasa sakit kepala jadi nggak sadar, itu juga harus dibawa ke rumah sakit karena butuh pemeriksaan penunjang. Oke. Terus dok, kalau orang tuh kan contohnya saya aja ya, sering sakit curhat kepala, gitu ya? curhat. Sering sakit kepala tuh di bagian ini dok. Kenapa ya kira-kira? Di bagian pelipis. Pelipis ini. Pasti banyak nih ya, pasti banyak yang sakitnya kayak gini ya. Ya ini tuh disebutnya sebagai nyeri kepala tipe tegang. Memang 75% nyeri kepala itu sebetulnya bukan migrain malah dok. Malah yang seperti dokter kayak gini nih, nyeri kepala tipe tegang namanya. Dan ciri khas sekali itu ada di pelipis kepala, di dahi, maksudnya di dahi pelipis, bisa di seluruh kepala, bisa sampai ke leher, sampai ke bahu. Itu namanya nyeri kepala tipe tegang. Sama yang belakang di sini juga Iya. sama. Betul. Nah kalau biasanya penyebabnya apa tuh? Kalau tipe tegang itu yang di pelipis? Itu lebih ke arah ketegangan otot aja sih dok sebetulnya. Oh, ketegangan otot. Jadi bukan yang ada gangguan pembuluh darah gitu-gitu, bukan. Dan bagusnya itu sebetulnya cukup diistirahatkan saja tanpa obat, dia bisa. Oh jadi nggak usah minum obat? Bisa kalau memang ringan. Tapi kalau sakit kepala, nyeri kepala tipe tegang itu mengganggu, maksudnya mengganggu itu sering sekali muncul ya, ada waktunya untuk minum obat. Tapi bisa juga hanya dengan istirahat atau sekedar pemijatan gitu di area-area tertentu, ya bisa membaik kondisi. Cukup dipijat gitu ya? Oke. Kalau misalkan nih, ini sih ada temen ya, yang kebetulan emang dia tuh ngomongnya sering migrain. Dia selalu minum obat-obatan warung gitu dok, kayak Bodrek kayak gitu. Dalam 1 minggu tuh biasanya hampir 4 kali lah dia minum obat itu tuh. Nah efek samping dari obat itu apa sih dok? Maksudnya efek samping dari obat nyeri kepala? Iya, karena terlalu keseringan. Nah ini pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus ya. Kebanyakan orang karena obat sakit kepala itu kan mudah sekali didapat ya. Bahkan di warung kecil pun itu pasti ada obat-obatan sakit kepala. Nah makanya mudah sekali orang untuk minum obat sakit kepala. Tapi ternyata obat sakit kepala itu kalau misalnya diminum dalam jangka waktu lama, lebih dari 3 bulan dan berturut-turut, berhari-hari gitu, maksudnya dalam 1 minggu tuh misalnya minum sampai 5 hari berturut-turut dalam waktu 3 bulan, itu malah justru ada rebound effect. Rebound effect tuh malah membuat sakit kepala gitu. Nah makanya bahayanya obat sakit kepala yang diminum tanpa anjuran dokter, salah satunya malah justru membuat sakit kepala lagi gitu. Biasanya kan orang-orang tuh suka minum obat tuh kayaknya emang di pikirannya mindsetnya tuh biar sembuh malah keseringan, tapi sebenarnya jelek kalau kayak gitu ya. Iya. Jadi ada itu istilahnya kalau di ilmu saraf MOH ya, medication overuse headache. Oke. Jadi buat kalian jauhilah obat-obat warung. bukan jauh lah, tapi bijaksanalah dalam pemakaian obat-obatan. Oke. Dok, sebenarnya beda nggak sih kalau sakit kepala yang muter tuh melayang sama sakit kepala yang ditekan-tekan tuh beda nggak sih? Beda. Oke. Dari gejalanya aja udah beda kan? Iya. Kalau melayang tuh lebih kayak pusing muter gitu, pusing muter seperti orang naik kapal, kayak orang mabok gitu kan, kayak nggak seimbang gitu. Tapi kalau istilah sakit kepala itu lebih ke arah kayak ditekan, diikat, kayak berdenyut. Gitu. Kalau yang muter tadi tuh kita sebutnya dengan istilah vertigo. Oke. Kalau yang vertigo itu yang lain biasanya ada mual nggak sih kalau dari sana? Bisa. Oh bisa. Bisa ada mual, bisa ada muntah, bisa ada telinga berdenging, ya. Itu malah justru vertigo yang ringan. Oh itu yang ringan. Yang bukan dari otak gitu, bukan berbahaya. Karena ada vertigo yang berbahaya,
yang merupakan gejala dari stroke tuh ada. Nah, contohnya kayak gimana dok yang berbahaya nih? Nah, yang berbahaya itu misalnya sama-sama nih, sama-sama pusing berputar gitu ya, sama-sama lieng, tapi mual muntahnya tidak terlalu dominan. Dan biasanya ada gejala lain, misal kelemahan separuh badan, lemes sebelah badan kanan atau lemes sebelah badan kiri bersamaan dengan pusing berputar. Itu vertigo yang merupakan tanda dari stroke. Tanda dari stroke tuh vertigo. Bisa salah satunya. Nah, kalau sakit kepala yang ditekan-tekan tuh biasanya efek sampingnya apa sih selain sakit kepala? Kan kalau tadi tuh yang ngelayang tuh bisa aja muntah kan, mual, ada mual. Kalau ini ada nggak sih efek sampingnya? Kalau sakit kepala yang kayak tadi kita udah bahas di awal itu kan bisa karena nyeri kepala tipe tegang, bisa karena migrain, bisa karena klaster. Itu bisa juga ada mual sama muntah. Biasanya pada migrain. Oh. Lebih dominan mual muntahnya juga selain sakit kepala sebelah ya. Iya. Pada migrain ada mual muntah. Oke. Kalau tentang benturan itu gimana sih dok? Bisa nggak sih? Kan tuh ada yang benturan, terus sampai pusing, tapi pusingnya tuh hilang, nggak ada. Beberapa tahun kemudian suka ada lagi. Kalau kayak gitu gimana? Itu sebetulnya bisa juga sih sakit kepala yang disebabkan karena benturan kepala. Makanya termasuk salah satu kegawat daruratan pada nyeri kepala. Kita observasi sifatnya. Observasi dulu, dia ada tanda-tanda peningkatan tekanan dalam kepala nggak? Misalnya kayak muntah atau pingsan gitu kan, atau sakit kepalanya bertambah hebat, atau ada penurunan kesadaran. Gitu. Makanya harus dievaluasi dulu. Observasi dulu ya. Oke. Terus dok, kalau misalkan pusing sama panas hebat, suka ada tuh orang-orang yang sampai sampai muntah kayak gitulah, pusing, panasnya tuh panas hebat, tapi ada beberapa syaraf yang keganggu. Itu tuh bisa nggak sih dok? Maksudnya gimana? Kan, Mungkin karena infeksi kali ya. Oh, karena infeksi itu biasanya. Ya kan kalau ada demam terus ada sakit kepala, tapi mungkin kalau ada tambahan gejala yang lain, misal kejang atau misal nggak sadar, gitu kan, berarti kan ada sesuatu di dalam otaknya atau dalam sarafnya yang membuat dia jadi kejang, jadi tidak sadar. Nah, kita harus cenderung diperiksa lebih lanjut, apakah ada kaku kudu, apakah ada tanda-tanda infeksi otak lainnya gitu. Dari kejang itu tuh Bisa aja sih, kejang bisa juga salah satu tanda infeksi otak. Nah, ini juga ada pertanyaan dok, tentang kejang ya. Kalau tentang kejang, kan banyak tuh orang yang kejang-kejang, yang tiba-tiba kejang. Nah, itu tuh cara mengatasinya gimana sih dok? Nah, ini bahasannya udah makin luas ya. Tentang itu berarti kan ke arah epilepsi ya, ke arah epilepsi. Atau kalau bahasa awam ayan ya. Di Sumedang ini kasusnya cukup banyak epilepsi. Dengan berbagai macam variasi malah ya, tidak hanya yang klasik. Kalau yang klasik itu kan biasanya yang mungkin dokter pernah lihat ya di IGD, kejang, keluar busa, matanya melotot, badan kaku. Nah, itu yang klasik. Oh, itu yang klasik. Klasik, mudah untuk mendiagnosis. Ya, tapi banyak juga tipe-tipe epilepsi yang tidak seperti itu, ternyata masuk dalam epilepsi. Nah, itu harus diperiksakan lebih lanjut ke dokter spesialis saraf memang. Oke. Oh, epilepsi itu banyak kalau di sini ya? Banyak, kasusnya banyak. Dan kebetulan karena mungkin kekurangan edukasi ya, mungkin ya. Jadi dianggap kemasukan roh jahat gitu. Ya. Di sini karena masih cukup ini ya, cukup yang jelas edukasinya ke masyarakat luas tuh kurang. Jadi mereka menganggap epilepsi itu bukan penyakit, tapi lebih ke arah seperti ada gangguan roh halus mistis ya. Jadi itu akan memperparah keadaan sebetulnya, pengobatannya pun terlambat. Jadi ya efek sampingnya pasti akan jauh lebih banyak yang didapat.
Kalau misalkan itu tuh penyebabnya apa sih dok? Kalau epilepsi gitu tuh, ayan tuh? Epilepsi sebetulnya hampir kebanyakan tidak diketahui penyebabnya. Oh tidak diketahui Iya, penyebabnya. istilahnya mungkin kelistrikan otak yang bermasalah. Kebanyakan penyebabnya itu, tapi ada juga yang disebabkan karena stroke, ada juga yang disebabkan karena tumor otak, ada juga yang disebabkan karena infeksi, makanya ada istilahnya epilepsi sekunder. Epilepsi itu ada primer, ada sekunder. Iya, betul. Oke. Nah, para wargi, jadi kesimpulannya sakit kepala tuh ada yang hanya biasa-biasa, ada yang harus langsung dibawa ke rumah sakit, yang harus dibawa ke dokter. Jadi intinya jangan menyepelekan lah dari sakit kepala, bisa aja tadi dari sakit kepala bisa jadi stroke. Kita kan siapa yang tahu kan. Nah, jadi kalau untuk para wargi yang ingin mengonsulkan sakit kepala dan lain hal tentang syaraf, boleh langsung datang ke Dr. Margaret. Ada di Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 11, lalu ada di hari Jumat jam 1 sampai jam 3. Saya Audi Rakatama, izin pamit undur diri. Lalu ada Dr. Margaret izin pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.